Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu hadis palsu. Jadi kalau Anda sedang belajar ilmu hadis, kemudian disebutkan istilah sunnah, maka yang dimaksud istilah sunnah adalah istilah yang sama dengan pengertian hadis. Apa isinya? Ditemukan dalam kitab hadis. Apa turunannya? Cuma ada dua. Dalam kitab hadis, Anda akan temukan teman-teman sekalian, dari pendalaman sunnah, dua hal yang paling utama. Dua hal ini yang disebut dengan sayap hadis. Pertama adalah yang disebut dengan matan isi hadis, isi substansi hadisnya. Yang kedua yang disebut dengan sanad, silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW. Transmisi periwayatan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Keduanya penting. Kata para ulama, ini bagaikan dua sayap burung. Satu sayap terluka, maka burung tidak bisa terbang. Satu sayap di antara dua hadis bermasalah, maka hadisnya akan turun kualitasnya. Hati-hati. Isinya bagus, tapi riwayatnya bermasalah, maka belum tentu hadisnya bisa diterima. Maka semua yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu. Benar nggak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita. Kita kan nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan isnad. Urutan-urutannya disebut dengan sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jilid yang pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan babul isnadi minaddin. Babul isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita, tapi orangnya nggak jelas, maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada, orangnya ada tapi punya masalah, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itkum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk. Matruk, semi palsu. Urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1 maudhu. Ini yang paling parah. Kedua, matruk. Ketiga, mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati, itu hadis palsu, hadis maudhu. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu hadis palsu, hadis maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek. Saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuman ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadis dimunculkan. Ya, hati-hati, banyak menyebar nanti setelah fitnah kubra. Ada orang mau dieksekusi. Begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan, arba'ina alfan. 40.000 hadis. Bayangkan, satu orang 40.000 hadis.
Karena saking mudahnya orang berbuat begitu sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu dari awal-awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku, hati-hati, memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya. Gampang bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi, salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan saking gampangnya orang bikin hadis palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya, orang Jawa, Sunda sudah tua, sepuh disebut dengan syekh. Dua orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis syekhan Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu, dua orang sepuh syekhan. Bikin hadis, apa bunyinya? Qala afdalu dahri bi faisil laili kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu fa idza bukhila fa duriba unuqu thalatha marat hatta utiha rawahu syaikhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua, sorofnya bagus, bahasa Arabnya lengkap. Afdalu dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili dengan pais lele. Kucifa kasih kecap sedikit, wa kulifa hidangkan kerupuk hatta karu saudahu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan, faduriba unukuhu, maka pukul punduknya thalatha marat 3 kali hatta utiha, sampai utah. Rahu syekhan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu, pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya, hadis palsu. Yang ini matruk, semi palsu. Semi palsu karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita macam-macam sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan. In kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini jika memang diduga hadisnya sahih. Diberi catatan, ini tidak sahih karena ini meragukan syartun. Kalau memang sahih amalkan, tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf in-nya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya. Bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih. Dinukil oleh orang setelahnya, ditulis kembali, in-nya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah matruk, mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Maka hadis yang mungkar ingkari, jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan, ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas?